Kalau Allah yang sudah kita maksud, untuk apa terpengaruh dengan yang terpandang-pandang dalam zikir? Pegang kalimat itu. Kalau Allah yang sudah kita maksud, ngapai kita terpengaruh dengan apa yang kita lihat di dalam kita berzikir? Bah aku zikir nampak cahaya, bukan itu tujuanmu. Bah aku zikir nampak kayak serebatan putih-putih, kuntilanak, bukan itu tujuanmu. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa halil sidqi wal wafa, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri jati wa sirri syari bisairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala nuril anwari wa sirril asrari wa tiryakil aghyari wa miftahi babil yasari sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi al-adhari wa ashabil akhyari adada ni'amillahi wa ibdalih. Puji syukur kepada Allah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat, sekecil apapun rahmat, nikmat, rezeki yang Allah berikan buat kita. Jika kita mau bersyukur, Allah akan tambah nikmat itu. Tapi kalau kita ingkar atau kufur atau suka menyembunyikan nikmat Allah, tidak mengakui nikmat Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Salam dan salawat mari kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Semoga kiranya kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di dunia ini, lebih-lebih di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para asatidz, para gus, para kiai, para habaib yang mungkin melihat live ini,
mohon izin, mohon doa, mohon restunya para guru, para mursyid, saudara-saudaraku yang satu perjuangan untuk meniti jalan menuju kepada Allah, para khalifah, para syarifah dari tarekat manapun, saudaraku dari pemahaman apapun, semuanya semoga Allah meridhoi kita. Sahabat-sahabatku di mana saja berada hari ini, yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah, saya doakan sehat lahir batin, diberikan umur yang berkah dalam ketaatan, dimudahkan rezekinya oleh Allah, diberikan jalan keluar dari apa yang dihadapi sampai detik ini, dipermudah Allah untuk melunasi utang piutang, dikabulkan hajat, disehatkan badan, dijauhkan dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami mulai, mohon yang mengikuti kajian ini didengarkan dengan iman, bukan dengan kebencian. Kami bukan berarti menggurui, hanya berbagi informasi untuk menambah wawasan dan untuk penyadaran batin kita bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Sebenarnya hakikat kita ini fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Dan innal insana labil khusr. Sesungguhnya kita ini rugi, saudara kita ini yatim dan miskin. Bagaimana supaya tidak menjadi yatim? Maka kita harus mencari guru. Bagaimana supaya kita tidak miskin? Harus banyak belajar. Bagaimana supaya kita tidak rugi? Allah menjawab, alladzina amanu wa 'amilus sholihat, beriman dan beramal soleh, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr, dan nasihat menasihati di dalam kebenaran, bukan untuk merasa benar. Kadang-kadang kita suka menasihatin orang tapi kita sebenarnya merasa benar dari orang itu. Dan nasihat dalam kesabaran. Jadi renungkan bahwa kajian malam hari ini untuk penyadaran batin kita dengan adanya keadaan-keadaan sekarang ini yang makin kacaunya akal-akal dan otak manusia yang sesuai dengan otaknya saja membuat paham tentang menghancurkan syariat Islam ini. Baik, kaji kita malam hari ini, zikir itu sampai kepada Allah. Man arafallaha kalla lisanuhu. Zikir itu bukan sampai banyak, melainkan sampai keluh.
Itu kalau kita mau sampai ke Tuhan, bukan ngejar pahala. Ini udah kajian agak tingkat level ketiga, makanya harus didengarkan pelan-pelan, pahamin. Supaya kita nggak selalu nyalain orang gitu, beres batin kita, nggak selalu mengandalkan kebencian, maki-maki orang, gitu nih maksudnya kajinya. Supaya sadar batin kita ini bukan siapa-siapa kita di dunia ini, nggak ada apa-apanya kita, nggak ada yang kita bisa anggarkan. Siapalah kita ini? Bolehlah kita di dunia ini selama masih ada jabatan kita, boleh kau anggarkan jabatanmu, pangkatmu, kau kopral, kau jenderal, kau mayor. Tapi berapa tahun kau bertahan jadi jenderal itu? Bolehlah kau anggarkan hari ini kau wakil rakyat, kau DPR, kau DPD. Namun berapa tahun kau bisa berpegang dengan benar jadi DPD itu, DPR? Kau boleh menganggarkan ayahmu, orang tuamu yang presiden, tapi berapa tahun ayahmu jadi presiden bisa bertahan? Kau bisa menganggarkan orang tuamu yang pengusaha ataupun dirimu yang pengusaha, tapi berapa tahun kau bisa bertahan dengan usahamu itu? Semuanya bakal diambil. Apa yang mau kita anggarkan? Jadi jangan sok. Kau berilmu menganggarkan, kau banyak jago baca kitab, berapa tahun kau bisa bertahan di dunia ini untuk membaca kitab itu? Kalau udah mati bisa kau baca kitab tuh. Kau bisa menganggarkan, bisa lihat jin, ngobatin orang, kau menganggap kau yang paling sakti. Namun berapa tahun kau bisa bertahan dengan kau menganggap sakti dirimu itu? Bisa melihat aura orang, memberikan khodam kepada orang, atau mengirim santet kepada orang. Berapa tahun kita bisa bertahan? Mau sampai kapan kita zikir ibadah di mengharapkan pahala? Sama kita dengan anak kita yang umur 5 tahun itu. Nah, kau sholat ngapain? Kasih pahala biar masuk surga, mak. Sama aja kita dengan anak kita. Kita udah tua, jangan ke situ lagi arahnya. Udah pahalamu nggak apa pahala itu, yang penting ini kebutuhanku, aku ingin sampai kepada Tuhan. Namun latihannya itu ya memang banyak-banyak kita menyebut nama Allah. Terus ditingkatkan, maksudnya begitu, bukan berarti kita nggak boleh zikir banyak-banyak. Makanya harus dipahami ini pelan-pelan. Jangan mentang-mentang abang menyebutkan man arafallaha kalla lisanuhu. Zikir itu bukan sampai banyak, melainkan sampai keluh. Artinya yang namanya zikir itu ingat, selalu ingat. Tapi latihannya menyebutkan dengan sebanyak-banyaknya nama Allah itu, karena itu kendaraannya. Itu kendaraan yang diberikan Allah, yang diberikan petunjuk oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini paham ya? Nah, coba kita lihat. Ketika lisan kita itu kita mengucapkan la ilaha illallah, dari mana munculnya kalimat ini? Coba, dari hati. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, munculnya itu dari hati. Yang dari hati itu dari mana asalnya? Dari sir hati. Kemudian yang dari sir itu dari mana asalnya? Ya dari sir, dari dalam sir. Yang dalam sir itu siapa? Itulah dalam tasawuf disebutkan rahasia Allah. Coba kalau udah begitu, merasa mampu kita yang berzikir, ngaku lagi kita yang kuat untuk sholat.
ngaku yang kuat bahwa aku yang sholat, aku yang zikir. Merasa mampu kita kalau nggak digerakkan Allah dari rahasia Allah itu. Nggak ada punya apa-apa kita, nggak akan bilang kita mati. Sadarilah batin kita itu. Makanya syukurin saja kita yang hati kita masih digerakkan Allah untuk berzikir menyebut Allah. Lisan kita masih digerakkan Allah untuk menyebut namanya. Syukurin saja itu dan jangan hina orang yang belum mau berzikir. Jangan ejek orang yang belum mau sholat. Mungkin kita nggak digerakkan Allah itu ya nggak bisa sholat. Jangankan bergerak tangan. Hati kita ini kalau nggak digerakkan Allah, nggak dihembuskan niat di dalam hati kita itu dari ruh sampai ke sir ke sir kolbu baru timbul niat, nggak akan bisa kita berniat gitu. Ini kita mati. Kalau udah sadar mati, bisa apa? Anggar jago, anggar sombong. Kita yang segala-galanya, akulah yang paling pashe gitu. Akulah yang paling paten di sini. Akulah yang paling jago ngobatin orang di sini. Oh, yang lain tuh ilmunya nggak ada apa-apanya itu, bohong semua itu, gitu. Langsung dicabut Allah ilmumu, bilang nggak bisa apa-apa, malu. Gak sadarin, tutup mata kita, la ilaha illallah, matikan bisa apa kita? Biarkan hati itu yang mengucapkan la ilaha illallah. Nggak usah bernapas kita 5 menit aja atau 10 menit aja. Lantas kalau kita tadi kami udah menceritakan bahwa ketika mulut kita mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah berasal dari kalbu. Kalbu itu terus dari sir hati itu dari sir itu dari dalam sir, dan sir itu berasal ucapan sir la ilaha illallah itu dari itulah rahasia Allah. Kalau sudah begitu pemahaman kita, siapa yang berzikir menggerakkan kita? Ya dia. Kan semalam udah kita cerita itu tentang 7 sifat ma'anawi. Mana adalah kita lagi merasa kita yang zikir? Banyak memang nggak terima ini, kalam ini. Nanti ditanyanya untuk apa surga neraka, wah gitu. Nah, itu nanti kajiannya. Ada lagi, jangan salah paham. Ya kalau semuanya Allah, untuk apa Allah menciptakan surga neraka? Nanti itu kalau itu. Ada lagi lanjutan. Syariatnya kita berzikir, hakikatnya kita menzikirkan yang punya nama, makrifatnya yang punya zikir itu berzikir. Ini dulu kaji ini pertama-tama kali dulu tuh Abah buka tasawuf, ada itu video di PT itu udah ada tapi singkat. Yang berzikir tuh yang punya zikir lah. Nah, itu banyak memang respon dari teman-teman. Siapa lagi yang berzikir kalau bukan yang punya zikir? Kita bisa apa? Ada juga sih yang bertentangan. Kenapa? Dengan akalnya dia ngaji kayak gini, dengan otaknya, dengan nafsunya. Kalau udah begini ngajinya itu ngaji untuk penyadaran batin kita. Bukan lagi dengan jahat kita dan otak merasa kita yang pintar, ilmu kita nggak nyampe otaknya, bebel nanti jadi taklid buta. Saya ulangi, syariatnya kita yang berzikir, hakikatnya kita menzikirkan yang punya nama, makrifatnya yang punya zikir itu berzikir.
Paham ya? Sambil ngopi, nggak stres kali. Sambil ngopi, sambil nongkrong, sambil pakai sarung, sambil ngerokok, sambil goyang-goyang kaki. Ini jangan tidur, nggak masuk nanti ilmunya. Maaf. Nah, kalau kita belum tahu, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang aku cintai, yang aku sayangi, karena Allah belum tahu bahwa yang di dalam sir ini berzikir, bagaimana mungkin kita dapat karam dalam zikir itu? Mustahil lah. Kita nggak tahu, nggak kenal yang di dalam sir. Sangkanya lisan aja kita yang berzikir, nggak tahu asal kenapa lisan ini berzikir. Dari hati. Hati itu dari mana? Dari sir. Sir itu dari kolbu sir. Sir kolbu. Sir kolbu itu dari mana? Dari dalam sir. Itulah rahasia. Kalau kita nggak tahu ini, nggak akan mungkin kita bisa karam. Kalau kita nggak tahu suasana lautan, nggak mungkin kita bisa karam dalam lautan itu. Nganter nyawa. Nganter nyawa. Harus tahu dulu jejaki pelan-pelan, mata kaki dulu, terus jalan sampai ke betis, jajaki dulu terus sampai dengkul, jajaki terus dengkul sampai perut, terus sampai leher, terus sampai tidak kelihatan kepala, karam. Nah kalau udah karam, keluh nggak kira-kira? Bisa ngomong apa kalau kita udah di dalam lautan itu? Umpruk yang ada, pok, 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 pok. Logika kan? Logika lah. Coba rendam di lautan. Apa yang bisa keluar dari mulut kita ketika kita ngomong dalam lautan? Yang keluar tuh umpruk, bui. Prok, 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 prok. Begitulah ketika orang berzikir yang sudah karam. Makanya tadi dari awal apa sebutkan, man arafallahu kalla lisanuhu. Zikir itu bukan sampai banyak, tapi sambil keluh lisan. Keluh. Bendai dan guyu aja. Diomong turu guyu. Kalau kita belum tahu bahwa yang di dalam sir ini yang berzikir, bagaimana mungkin kita itu bisa karang dalam zikir itu? Paling-paling hanya dapat karam dalam sebutan zikir saja. Yang namanya karam itu bukan dalam penyebutan. Jangan puas dulu kalau kita sudah menyebut karam. Belum. Yang namanya karam itu kita tuh udah nggak ada. Udah nggak ngerasakan lagi diri kita itu. Ini ada orang karam, aku berzikir, ngomong. Berarti dia masih karam di dalam penyebutan. Untuk awal nggak apa-apa, prosesnya memang begitu. Ya, paham ya? Jadi yang namanya karam itu bukan dalam penyebutan, tapi untuk proses awalnya ya di situ dulu. Nyebut ya, karam rasa enak. Tapi bukan itu. Ya, masih ada lagi. Sampai dia berhenti dalam menyebutkan lisan. Berhenti kolbunya berzikir. Dan dia sudah merasa tiada. Udah tiada. Yang bekerja itu ya rahasianya. Dalam kali ini. Enggak lah, enggak dalam kali. Ini umum dah. Ini umum.
Nah, kalau kita dapat merasakan atau dapat di dalam sir itu berzikir, terus kita berjalan yang di dalam sir itu, terus masuk pada Allah. Itulah amal atau zikir yang sampai kepada Allah. Jadi kalau kita mau sampai kepada Allah, zikirnya itu ya masuk ke dalam sir itu, bukan hanya sadar nyebut. Untuk awal monggo, tapi terus berjalan, jangan sampai di situ saja kita terus. Nanti Allah akan bukakan, Allah yang membukakan, kita juga nggak mampu. Sampai kita masuk kepada sirnya, baru itu kita bisa berjumpa menuju kepada Allah, sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi tidak mudah seperti membalikan telapak tangan. Gak akan mudah untuk karam di dalam sir itu, kalau kita tidak tahu dan tidak mendapatkan yang di dalam sir itu berzikir. Nah, bagaimana jalannya? Kalau kita mau tahu pengenalannya dulu, apa yang harus kita kenalkan? Kita harus tahu ta'rif zikirnya. Apa ta'rif zikir itu? Pengenalan jalan amal sehingga tetap pada tujuan. Itikat kita itu kemana? Nah, makanya itikatnya dulu. Kita harus tahu ta'rifnya dulu. Kalau di thariqah itu biasa paham itu orang-orang yang belajar tasawuf, orang di thariqah itu pasti mereka akan menjawab ilai anta maksud, dan itulah tujuan kita. Kalau itu bukan tujuan kita, sampai kapanpun kita tidak akan zikir kita itu menuju sampai kepada Allah. Ya, kan orang macam-macam berzikir niatnya. Ada zikir orang mau manggil jin atau buka portal gaib. Zikir niatnya bukan ke Allah, ya nggak akan sampai karam. Maka kalau kita mau berzikir, tentu kita perlu tahu dulu tentang ta'rif zikir. Apa ta'rif zikir itu? Tujuan zikir itu apa? Itulah ilai anta maksudi waridhoka matlubi. Jalannya kemana ini? Sama kita punya kendaraan, kita punya motor, punya mobil, mau kemana ini? Atau jalan kita ini mau kemana? Harus tahu ta'rifnya. Kalau mulut berzikir menyebut la ilaha illallah, yang di dalam sir itulah yang kekal kepada Allah. Karena munajatnya orang yang berzikir itu illa illahu anta maksudi wa ma'rifataka bi'atini mahabbata wa ma'rifataka. Tidak ada yang ku maksud, hanya engkau ya Allah. Itu ta'rif, itu jalannya, itu tujuannya, gak ada lain. Kalau Allah yang sudah kita maksud, untuk apa terpengaruh dengan yang terpandang-pandang dalam zikir? Pegang kalimat itu. Kalau Allah yang sudah kita maksud,
Ngapai kita terpengaruh dengan apa yang kita lihat di dalam kita berzikir? Bah, aku zikir nampak cahaya, bukan itu tujuanmu. Bah, aku zikir nampak kayak serebatan putih-putih, kuntilanak, bukan itu tujuanmu. Itu panggilan, cahaya, warna, panggilan. Nampak alam arwah, itu panggilan. Kau ditunjukkan, didatangi oleh misalnya orang berjubah, itu panggilan, bukan itu tujuan. Tujuan kita Allah. Jangan terpengaruh dengan apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Jalan terus, jalan. Lihat itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami Isra Mi'raj, ketika Mi'raj naik ke langit, mau Mi'raj, Rasulullah bolak-balik ini kan abad terangin. Dan banyak guru-guru kita menerangkan kalau peringat ceramah Isra Mi'raj, di pertengahan jalan baginda dipanggil sebelah kanan, Muhammad, tunggu sebentar. Nabi Muhammad nggak noleh, tapi dia tanya kepada Jibril, untung engkau tidak menoleh ya Rasulullah. Sebelah kiri jalan bentar, sebelah kiri dipanggil lagi, Muhammad, tunggu sebentar. Nabi Muhammad tidak menoleh. Di depan itu ada lagi, dipanggil lagi, sampai puncaknya ketika akan masuk ke pintu langit pertama, dicegah oleh iblis. Tapi lewat, alhamdulillah. Begitulah. Jadi itu kan iktibarnya ke diri kita. Setelah kita berjalan perjalanan, kita akan mau naik banyak panggilan-panggilan. Cuek aja, jangan terpengaruh dengan apa yang kita lihat dalam berzikir itu. Kalau kita mau sampai kepada Tuhan, itu makanya banyak yang menyimpang ketika kita terpengaruh dengan apa yang kita pandang, dengan apa yang kita lihat ketika kita berzikir. Dalam zikir kita merasa puas. Itulah, apalagi kalau zikir yang nggak didampingi sama guru, selesailah dia. Wah, aku ngambil dari YouTube ini, bah, ngambil dari Google, ada zikir mantap. Gitu, di tengah jalan didatangilah dia dengan jin pakai jubah, ngaku Jibril. Di awal-awal ya bagus keterangannya, penjelasannya, seakan-akan kita diajari gitu kan. Sebelum kita lahir, jin itu sudah lebih kenal Tuhan. Makanya dia tahu tentang cerita hakikat tauhid ini. Jadi kalau kita ingin zikir, kita ingin menuju kepada Allah, kalau udah tujuan kita kepada Allah, jangan terpengaruh dengan panggilan-panggilan apa yang kita lihat. Walaupun itu cahaya yang mengasihkan hati kita, itu panggilan. Maka kalau kita mau ke situ, kita harus berguru, biar supaya 24 jam mursyid kita itu membimbing. Itulah membimbing kita itu. Kalau enggak, kemana-mana kita nanti zikirnya. Nanti nampak cahaya seneng, wah aku nampak cahaya. Didatangi perempuan yang pakai, ataupun pakai orang-orang dulu udah seneng dia. Bukan itu tujuannya. Belum kita, kalau seandainya aku udah disampai ke alam malakut, alam jabarut aja kita harus hati-hati. Alam malakut banyak yang terpeleset di situ. Merasa puas dia kalau sudah merasa duduk di alam malakut. Padahal alam malakut itu ya alam jin, alam siluman di situ. Kalau udah sampai Jabarut memang aman, karena di situ makamnya para wali, para malaikat, para nabi yang gaib. Nah, supaya kita tidak menyimpang, maka benar-benarlah kita belajar supaya kita tidak miskin ilmu, itu yang Abah maksud tadi.
ataupun yatim. Maka orang tidak punya guru itu yatim. Yatim. Orang yang tidak mau belajar itulah miskin. Aku selama ini nggak punya guru, belajar sendiri. Tapi aku udah bisa ngerasakan aku sampai mana, aku tahu aku nggak punya guru itu Orang ya kalau betul-betul udah sampai itu dia gak akan mau cerita di depan umum itu aku tahu aku gitu. Aku tahu aku kok nampak bercahaya muka Emir, nggak mau kan cerita. Karena itu hal yang berbahaya yang nggak pantas diceritakan kepada orang di depan umum kecuali kepada gurunya. Yang mesti diingat, kalau kita sudah ilai anta maksudi wa ridhaka madlubi, yang perlu kita ingat ini wajib bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Ya. Allah itu tidak serupa dengan yang lain. Laisa kamitslihi syai'un. Inilah yang pernah ditanya, yang diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib ketika ditalkinkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali, tutup matamu, ucapkan Allah, Allah. Lalu Ali mengikuti dengan gerakan yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah nggak nanya begitu sudah sadar, Ali, apa yang kau rasakan ke Allah? Rasulullah nggak nanya begitu. Apa yang kau jumpain? Enggak. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Ali. Pesan apa yang kau dapatkan dari Tuhan? Sungguh benarlah ya baginda, ya Rasulullah, laisa kamitsli syai'un, laisa kamitsli syai'un, laisa kamitsli syai'un. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Artinya apa? Ya nggak bisa diceritain. Ali nggak cerita nampak cahaya, itu panggilan. Apapun yang kita lihat, yang bisa kita tafsirkan, yang bisa kita rasakan, itu bukan laisa kamitsli syai'. Itu bukan Tuhan maksudnya. Itu bukan Allah. Biar surga sekalipun, biar neraka sekalipun, surga itu bukan Allah. Neraka itu bukan Allah. Allah laisa kamitsli syai'un. Walaupun surga kita ditunjukkan dalam zikir itu, surga itu bukan Allah. Kenapa? Laisa kamitsli syai'un. Kalau kita anggap surga itu Allah, berarti Allah bukan derajatnya, bukan laisa kamitsli syai'un. Masih kita bisa lihat, masih kita bisa reka. Orang yang tidak bermaksud kepada selain Allah, orang yang tidak bermaksud kepada selain Allah, artinya orang yang bermaksud zikirnya tujuannya hanya kepada Allah, dia tidak mungkin akan terpengaruh dengan apapun yang dia lihat. Tidak akan. Walaupun itu terlewatin, walaupun itu bakal dilewatin, nggak mungkin nggak lewatin itu. Nampak cahaya, nampak alam barja. Kadang-kadang kalau dia sudah di Allah berkehendak, kadang-kadang ditunjukkan alam selain yang kita nampak ini. Tampakkan alam barja, kadang-kadang ditunjukkan alam arwah, kadang-kadang ditunjukkan keadaan bagaimana keluarganya, tunjukkan surga, keadaan surga. Itu udah di luar nalar. Namanya zikir tujuan kepada Allah. Itu nggak bisa kita kaji-kaji di otak kita. Jangan ditanya dalilnya lagi apa. Dalilnya kau ngalami sendiri, kau duduk tawaju berzikir, kau alami sendiri, itu dalilnya.
Kalau kau nggak ngalami ini kayak mana kau bisa tahu? Kau zikir, berwudu, zikirnya tujuan niatkan hanya kepada Allah. Terus zikir Allah, Allah. Baru itu dah dalilnya. Dalilnya dirimu sendiri. Ngalami sendiri itu dalilnya. Jangan, nggak bisa diterima oleh otak, terbatas otak kita. Kenapa ini dibuka, Bah? Supaya kita tuh jangan merasa hebat kalau kita ini nggak ada apa-apanya. Semua ini Allah yang menggerakkan kita. Tugas kita itu ketika Allah sudah mengetuk, merasakan bahwa zikir itu dari rahasia Allah, Allah hembuskan melalui sir itu, melalui kolbi, sir kolbi, kemudian sir kolbi itu melalui kolbi, kemudian lisan. Nah, itu disyukurin, dipegang terus supaya terus terbuka, kita terus merasakan. Juga udah begitu itu, bisa apa kita? Gak ada apa-apa, semua rahasia Allah. Nangis kita kalau ingat, bisa apa? Nangis, bangki kita ini, mayat, mayat. Maka dalam ibadah apapun, ta'rif atau tujuan inilah yang harus kita pegang. Bukan zikirnya, bukan kalimatnya yang kita pegang, tapi tujuannya. Tujuannya yang kita pegang. Kalimat-kalimatnya, nama-namanya, ayat-ayatnya, doa-doanya itu kendaraan. Tanpa kendaraan kita juga nggak bisa kemana-mana. Allah menyediakan kendaraan itu, Rasulullah memberikan petunjuk, memberikan kendaraan kepada itu, supaya kita itu sampai kepada Tuhan. Tapi jangan terfokus kepada kendaraannya. Tujuan kita ke Allah, bukan kendaraannya. Yang punya kendaraan itu tujuan kita. Kalau sudah pada Allah tujuannya, takrifnya tepat dalam berzikir, seharusnya tidak ada mungkin orang yang berzikir sampai histeris, mabuk, atau bahkan pingsan, karena Allah tidak bersifat zalim, atau joget-joget. Allah. Ada tuh, ada ngarang. Tapi kadang-kadang tuh awal iya ditepeti. Kalau tujuan kita kepada Allah, tenang, nggak lebay. Tahu nggak lebay? Orang tujuan makrifat itu kan semalam udah kita bahas, nggak berlebihan, nggak lebay. Ada orang zikir bisa sampai kerasukan tuh kayak mana? yang disebutkannya nama Allah. Dia berzikir untuk kenal Allah. Kok bikin heboh? Kalau belum gitu belum mantep zikirnya, Bah. Kalau belum nyentuh terbang-terbang sampai ke langit belum mantep. Ngarang. Ngarang itu namanya. Halu. Zikir itu tenang, tujuan kita ke Allah. Bukan jasad ini yang terbang-terbang, sirnya, dapatin sirnya itu. Tenang. Kadang-kadang bisa juga dia pingsan, karena saking nggak tahannya Nabi Musa aja pingsan. Coba itu nggak selalu gitu, nggak selalu gitu. Nggak mabuk, ada terbang zikirnya. Kalau belum nyentuh langit-langit rumahnya, belum mantap.
Kalau belum dipukul masih mempan, masih terasa, berarti belum mantap zikirnya gitu. Kan itu zikir kok kebel, kok sakti-saktian. Biasa aja. Jangan pula kita berzikir banyak-banyak, malah justru timbul kelainan jiwa. Banyak nggak orang yang berzikir tuh saking banyaknya dia, dipaksanya itu kelainan jiwa deh. Ada nggak? Ada. Itu jadi akhirnya fitnah bagi orang tasawuf. Udah nggak usah belajar sifat 20. Sifat 20-nya itu nggak salah, bro. Kok mengaji orang sifat 20 kok dilarang-larang, nanti gila. Yang gila itu dia nggak nerima otak, dipaksakannya masuk ke kepala dia, dipaksa-paksanya. Akhirnya kelainan jiwa. Jangan disalahkan sifat 20-nya. Dong sifat Allah kok disalah-salahin. Kalau benar dia ngajinya, benar gurunya yang ngajar, itu nggak sampai kelainan jiwa, itu nggak sampai gila dia. Gilanya itu hanya gila mahabbah kepada Allah, bukan gila beneran. Ini orang banyak berzikir, ngaji sifat 20, wajar tauhid, malah tukang bacoin orang, kemana-mana orang nampak pantang disenggol, pantang dilirik, ngamuk-ngamuk. Itu ngaji. Ngaji itu bukan sifat 20-nya yang salah. Kadang-kadang dipaksa-paksa. Dipaksa-paksanya akhirnya mereng, kelainan jiwa. Jadi sadari bahwa kita ini nggak punya apa-apa, bukan kekuatan. Makanya jangan juga kita merasa kita yang bisa. Semua pasrahkan. Kalau udah tujuan kita kepada Allah, ilai anta maksudi, udah pasrahkan semua. Allah, Allah, Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau goyang-goyang gini boleh, Pak? Boleh. Yang penting jangan sampai joget disco. Karena pohon itu tengok tuh seperti pohon. Pohon itu kan semuanya berzikir itu kepada Tuhan. Allah, 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 Allah. Macam angin dia, ya, gitu. Atau supaya dia memantapkan tempat titiknya ketika dia zikir la ilaha illallah, digoyangkan kepalanya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi goyang kepala itu bukan suka-suka dia, ada maknanya dia goyang kepala itu untuk memantapkan titiknya, menandai titiknya itu. Baik, teman-teman sekalian, saudaraku, sahabat-sahabatku yang aku cintai, aku sayangi karena Allah. Pertama, munajat. Jadi munajat itulah niat ikhlas dalam kita berzikir kepada Allah. Tidak ada maksud selain Allah. Munajat kita apa tadi? Ilai anta. Maksudnya hanya Allah yang kita maksud. Hanya Allah yang kita maksud. Hanya Allah yang kita maksud. Jangan lari dari situ. Tujuan kita hanya kepada Allah. Kalau kita tujuan bukan kepada Allah, nanti kita dimabukkan jadi hayalan ataupun terpengaruh dengan apa yang kita nampak selain Allah itu. Pokoknya Allah laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan makhluk yang diciptakannya. Jadi penyakit nanti. Kita berzikir malah bukan jadi sehat, malah jadi penyakit. Kenapa? Tujuannya itu udah beda. Jangan sampai lari dari tujuan. Nah, kalau kita sudah mantap tujuan kita, mantap memang tujuan hanya kepada Allah, tidak peduli dengan penampakan-penampakan yang lain, maka kita akan mencapai musyahadah. Musyahadah itu apa? Musyahadah itu penyaksian. Mendapatkan musyahadah. Jadi awal itu zikir itu mendapatkan musyahadah. Penyaksian, menyaksikan Allah.
Musyahadah itu untuk apa? Fana, lenyap. Fana dalam tingkatan tasawufnya, kayak tarekat itu musyahadah, fana filah, baqo filah. Ya. Tapi abang nggak jelaskan ya di sini. Gawat nanti. Nanti kena delik. Ya kalau udah satu, kalau sudah baqo filah, kan nggak ada lagi yang lain. Karena Allah yang kekal. Allah yang kekal. Lanjut ya, abang nggak mau menjelaskan itu lebih dalam. Kalau sudah bako, udah nggak ada lagi fana. Kalau sudah bako nggak ada lagi fana. Itu dia. Kenapa? Yang ada Allah. Fana apa? Kalau kita mudah masih melihat fana, aku fana, berarti masih merasa, belum bako, berarti masih merasa. Tujuannya bukan itu, tapi jalannya ke situ. Nggak ada lagi penyaksian. Penyaksian itu hakikat, bako itu ma'rifat. Ya. Kalau kita masih menyaksikan itu hakikat. Tapi kalau udah bako itu ma'rifat. Nah, sampai situ aja garis besarnya. Bahwa kembali lagi kepada persoalan, kalau kita ingin tujuan kita kepada Allah, zikir sampai kepada Tuhan, bahwa zikir itu bukan sampai banyak, namun sampai ke keluh. Tapi diawali dengan didasari oleh banyak berzikir. Jadi artinya bukan banyak ucapan, bukan banyak menyebut, tapi selalu ingat. Itu maksudnya. Tapi diawali dengan banyak ucapan dalam berzikir kepada Allah. Maka jaga hati ini, jadikan benar-benar bahwa hati itu Baitullah. Baitullah, rumah Allah. Belajarnya di situ. Walaupun sulit, saking sulitnya. Gak gampang untuk menyingkirkan selain Allah dalam hati kita, apalagi yang sudah kita biasa, udah cinta kali sama dunia nih. Gak gampang. Maka terus kita belajar, terus tawajuh, terus jalankan talqin yang sudah dapatkan talqin dari gurunya. Riyadhah, terus dengan malas-malas, terus berzikir Allah, 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 sampai berkekalan kepada Allah. Coba lihat, kalau hatinya itu ada selain Allah, nanti kalau udah mau mati, tengok, lihat banyakan kita ini mau mati pasti pesan sama istrinya suruh jaga kebun sama anaknya. Nah, dipanggil anaknya tiga-tiga, Bejo, kemari, Arif, Wati, yang akur ya. Jangan berantem-berantem kalau nanti jual peninggalan ayah. Jangan bacok-bacokan ya, yang akur. Satu lagi, itu rumah yang 5 pintu itu jangan dijual ya. Anaknya nanya, kenapa ya? Itu punya Cina, bukan punya kita. Selalu masalah harta. Nah itu tandanya kebanyakan. Tapi kalau hatinya sudah berkekalan, kita latih sekarang ini, insya Allah kita semuanya itu sampai mati kita yang kita ingat hanya Allah. Sampai keluar ruh kita itu Allah yang kita sebut, ingat Allah. Bukan kebun yang kita tinggal, bukan mobil yang kita tinggal. Bukan apa-apa yang kita tinggal. Supaya nggak stres kan? Itu makanya banyak yang stres, nggak jadi caleg, stres. Kenapa? Ya hatinya itu udah ke situ. Coba niatnya yang benar.
niatnya aku mau jadi wakil rakyat ini memang tujuannya untuk Allah. Ada nggak yang begitu tujuan wakil rakyat kita? Ada, cuma nggak kelihatan. Jadi begitu kita nggak jadi itu terima, berarti Allah masih sayang. Allah yang tahu kita itu ada hikmahnya semua. Jangan dipaksa kali. Nggak jadi caleg stres, nggak nerima keadaan. Kan kasihan semua di sekeliling dia. Istrinya kasihan, suaminya kasihan, anak-anaknya. Kalau kita siap menang harus siap kalah. Allah yang tahu, semua itu ada hikmahnya. Mungkin kalau dijadikan Allah, kita lupa daratan lebih parah, lebih besar kita melakukan dosa. Kan Allah yang tahu kita, justru di balik itu Allah sayang. Semua apapun yang terjadi, apa yang kita hadapi dalam dunia ini kan semuanya ada hikmahnya. Bahkan orang yang sudah melakukan maksiat pun itu ada hikmah itu. Sampai dia bisa buat puisi. Semakin aku bermaksiat, semakin aku berjumpa dengan Tuhan. Ya kalau orang nerimanya pakai otaknya, apa enggak protes dia kalau kalimat puisinya begitu? Coba dia nerimanya pakai iman. Apa maksudnya itu? Semakin aku bermaksiat, semakin aku jumpa dengan Tuhan. Semakin aku di dalam kegelapan, aku berjumpa dengan cahaya. Ternyata di gelapan itulah Allah menarikku untuk menuju kepada cahaya. Di dalam maksiat itulah Allah menarikku untuk aku jumpa dengannya. Itu maksudnya. Biarin aja orang. Kita mau tobat orang masih ngina. Karena dia kan nggak tahu perjuangan diri kita. Itu juga ujian buat kita. Dan kita juga jangan menghina. Bolak-balik kita bilang, apapun yang kita ucapkan kepada orang lain, kita puji orang lain, baliknya ke kita. Kita hina, kita caci maki orang lain, nanti baliknya ke kita. Nggak kena sama kita, anak kita itu. Anak kita kena. Nggak ke anak kita, pokoknya keturunan kita itu pasti apa yang kita ucapkan terjadi. Oh dasar kau anak koruptor, kau memang kau. Bapak kau tuh makan uang rakyat. Nah, nanti nggak ke kita yang jadi koruptor, anak kita yang jadi koruptor. Apapun yang kita ucapkan tuh jadi doa. Lebih bagus kita ngomongnya baik-baik aja. Kenapa orang masih gencar-gencar gitu? Karena ya sebenarnya itu hukuman, itu yang nggak disadari. Apalagi dia memegang dalil yang kuat, apalagi dia seorang tahu agama, itu sebagai tameng dia kalau dinasihati dia nggak nerima. Dia merasa, apalagi sebaya misalnya kita nasihati jangan. Apalagi dia udah merasa kondang. Dari awal kan dari doa kita bilang, apa sih yang mau kita anggarkan? Mau sampai kapan kita menyelesaikan lisan kita ini untuk buruk kepada orang? Untuk memburuk-burukkan orang. Lebih bagus kan ngomongnya baik-baik aja. Nanti baliknya ke kita, justru kita kasihan karena itu hukuman. Hukuman. Orang yang selalu ngomongnya jorok, pikiran jorok, hati yang jorok, itu sebenarnya hukuman Allah. Itu yang tanpa disadarinya. Dihukum tapi tak tahu dihukum. Kan nggak sadar kita selama ini bahwa itu hukuman. Kita masih asik saja terus menerus menggibah orang, mencaci maki orang. Misal kita ngomongkan orang lain, mohon maaf ini ya, kasar gitu. Padahal dia tokoh agama, lonte. Nanti keluarga kita yang jadi lonte. Percayalah. Kan ada kisahnya itu. Kiai yang arogan, tetangganya seorang pekerja pelacur. Nggak pernah dinasihati tetangganya itu.
malah dihina. Akhirnya apa? Di akhir hayatnya masuk neraka kiai itu. Malah yang pelacur tadi masuk surga, bertemu. Itu anekdot ya. Kenapa? Enggak pernah diberitahu, malah menghina. Bukannya diajak, dikasih tahu, menghina. Kita nih merasa suci, masa paling mau masuk surga sendiri, merasa kita sudah dijamin sama Allah, mentang-mentang kita sudah hafal Quran, mentang-mentang kita ini tahu kitab ini, dalil ini, 1000 hadis kita tahu. Kan kita cuma hafal hadis, bukan yang punya hadis yang menjamin kita. Kenapa kita mesti menghina orang, mengejek orang? Diajak, sayangin tuh orang, bukan malah disudut-sudutin. Tak percaya, coba dites 10 kali lah kita ucapkan bahasa kotor itu, maki-maki orang. Besok kita yang dibalikkan Allah, apa yang kita ucapkan itu kita jadi seperti itu, atau anak kita. Doakannya baik-baik biar aman, nggak ada lagi bencana-bencana malapetaka, perang sana perang sini. Kita ini perang ini bukan kepada apa? Kepada saudara sendiri. Hari ini kita perang saudara, nggak akan selesai itu nanti Gus dengan Habaib, Kiai dengan Habaib, nggak akan selesai dari dulu. Kenapa? Penyakit. Memang kalau nggak begitu memang nggak rame dunia ini. Memang diadakan Allah begitu. Berhenti udah pada tua, bolak-balik kita bilang berhenti udah pada tua. Mau sampai kapan kita bertahan di dunia ini? Nggak ada akurnya dari dulu, nggak selesai. Punya konten YouTube tapi tuh buka-buka aib orang. Punya akun TikTok, media sosial, buka aib-aib orang. Untuk apa dia punya akun begitu? Silaturahim yang akur, ajari rakyat ini, umat ini yang dibawa-bawa ini supaya nggak bingung. Tabayun datangi rumahnya kenapa? Silaturahim. Yang satu sibuk aja dengan DNA, yang satu masih sibuk aja maki-maki, gak ada akurnya. Ngaku sama-sama umat Nabi Muhammad, ngaku sujud suat tahajud, tak apa yang disujutin. Ngaku hafal Quran, tak apa yang dihafal. Quran yang mana dihafal? Saya nggak kubu di mana-mana. Saya bukan kubu Habaib, tapi saya cinta kepada Habaib. Saya bukan kubu Gus, saya bukan keturunan Gus, saya bukan keturunan Kiai, tapi saya cinta kepada Kiai. Demi Allah saya cinta kepada semuanya. Tapi tolong ajarin kami itu untuk damai. Ajari kami itu supaya tidak suka membenci orang, membenci ulama. Gitu aja kok repot. Nah, begitulah kalau kita nggak tahu tujuan ibadah kita, ta'rifnya nggak jelas, maka akhirnya sesat menyesatkan. Sesat itu bukan berarti paham yang di luar syariat. Tukang maki orang, ulama lain, kiai lain itu juga sesat. Hati-hati. Kenapa? Tujuan zikir ibadahnya nggak jelas. Ta'rifnya itu bukan ilahi antari, ilahi amplopin. Karena sudah tertanam kebencian selamanya, ya jadi benci itu timbul, lahir akhirnya dengki. Orang kalau udah dengki ya menggibah, tajasus, apapun sedikit aja salah kalau udah benci dia sama orang, sedikit aja salah perbuatannya, wah seneng kali, seneng banget dia tuh dikorek-korek. Tapi kalau orang udah cinta, salah pun perbuatan yang dicintainya itu tetap ditutupi salah. Bukan berarti kita membuka itu terus kita sebar-sebarin. Ya, salah tetap salah, benar tetap benar, tapi yang bukan berarti kita sebar-sebarin. Nasihat kita masih bisa, doakan yang baik-baik, damaikan hati itu, hilangkan rasa kedengkian dan kebencian. Dong perbuatannya yang salah, bukan orangnya, bukan manusianya.
Kan afal Allah juga itu. Afal Allah enggak itu? Iyalah. Kalau bukan izin Allah, mana mungkin ada maling. Allah yang menciptakan maling itu untuk negur kita. Itu aja kok repot. Maka hati-hati kita dengan ulama dol madol. Tahu dol madol? Ulama yang sesat menyesatkan. Memang dia nggak nyembah keris, nggak nyembah pohon. Memang dia tuh nggak nyembah apa namanya, nggak mengajarkan paham boleh memakai istri muridnya ataupun boleh tukar-tukaran. Memang nggak seperti itu, tapi mencaci maki itu lebih sesat daripada yang sesat. Pandainya hanya nyebut nama Allah aja, Allah, tapi nggak dirasakannya Allah itu. Itulah akhirnya suka-suka aja dia ngomong, maki sana, maki sini, gibah sana, gibah sini. Kenapa? Hanya nyebutkan Allah saja, nama yang disebutkannya, tapi nggak ngerasakan Allah. Itulah yang disebut ucapan palsu, cinta palsu. Kau dulu merayuku, kaulah bulan, kaulah bintang, tapi ternyata semuanya palsu. Allah, tapi nggak tahu dia Allah yang mana. Allah tidak harus perjuangkan membela Islam, membela Rasulullah. Coba gini, logika ini saya cerita logika. Kita marah nggak ketika ada orang yang menginjak-injak Al-Quran, yang mushaf Quran? Marah. Kenapa? Kita bilang itu penista agama. Kita marah ketika ada yang menggambar karikatur Nabi Muhammad. Kita marah ketika ada agama lain yang mengejek, menghina Nabi Muhammad. Yang sebenarnya menghina Nabi Muhammad itu siapa? Coba pakai logika yang sehat, akal yang sehat. Yang menginjak-injak Quran itu sebenarnya siapa? Kita yang lebih penista daripada orang yang menistakan di luar agama, yang menistakan kita sebenarnya. Coba pikir, benar nggak omongan saya? Mencaci maki itu penista, menghina Rasulullah itu. Ghibah itu menghina, menginjak-injak Al-Quran. Pernah Rasulullah mencaci maki orang? Pernah Rasulullah mencaci maki sahabatnya? Pernah nggak Rasulullah itu mencaci maki umatnya? Kaji itu. Mikir, kata Cak Lontong. Akal sehat, kata Rocky Gerung. Pernah nggak Rasulullah? Monggo, mau diterima, enggak. Tapi itu yang keluar. Kita marah kan ada orang yang menginjak Quran pakai kakinya yang mushaf itu, tapi kita nggak marah itu tadi saya sebutkan. Kita lebih nista. Orang Islam yang nggak sholat itu lebih penista agama, lebih menginjak-injak Quran. Mungkin mereka yang di luar agama sana nggak tahu hukumnya menginjak kitab kita. Kita langsung jihad, hancurkan penista agama. Kita yang umat Islam ini yang lebih penista sebenarnya. Nah, jadi tugas hati itu belajar untuk kita berkekalan kepada Allah dengan cara Allah, agar kita terus merasakan sirnya berzikir, rahasia Allah itu, dan tahu mantap tujuan kita, bahwa zikir kita kalau ingin sampai kepada Tuhan, ilai anta maksudi waridhoka matlubi. Semoga kajian malam hari ini bermanfaat. Mohon maaf
Kalau ada kata-kata yang salah, sedikit agak keras, bukan marah, tapi unek-unek sebagai manusiawi dengan melihat keadaan sekarang. Nangis sebenarnya saya melihat ulama-ulama kita begitu, nangis. Mbak, lihatlah bencana-bencana itu. Angin tornado dah menyapu alam Bandung. Bencana-bencana itu dari dulu. Mau sampai kapan? Itu kenapa? Bukan sekedar fenomena alam. Dari kita itu. Kembalilah. Yang sudah-sudah. Kubur dalam-dalam dosa-dosa maksiat yang pernah kita lakukan. Gak selamanya kita hidup di dunia ini, jangan senang. Kalau mau senang-senang nanti di akhirat. Karena hidup itu bukan sekedar makan. Maksimalkan sekuat kita, semampu kita. Kita minta tolong kepada Allah semaksimal mungkin. Kita kosongkan hati diri kita itu dari penyakit dunia. Najis-najis hati, dengki, prasangka, dendam, benci. Berusaha supaya kita lebih karam lagi dalam mengingat Allah. Lebih banyak dosa kita daripada orang lain kok. Lebih banyak salah kita daripada orang lain. Jadi jangan selalu memojokkan orang lain bersalah. Kita lebih banyak. Jangan biarkan memberikan peluang Dajjal itu menghembuskan ilmu sihirnya atau kesihiran Dajjal itu kepada dalam diri kita. Nanti kita nggak bisa pulang kepada Allah. Kuatkan tauhid kita. Cuma itu yang bisa menyelamatkan kita dari pengaruh Dajjal. Cuma itu. Belajar, cari guru, minta talqin kepada mursyid, terus berzikir. Ya, mohon maaf ya semua teman-teman, tuan-tuan guru yang mungkin melihat live ini, baik yang di dalam maupun yang dari luar, melihat dari beranda, ataupun yang merekam, ataupun yang men-screenshot, ya nggak apa-apa, saya ikhlas. Yang penting tujuan niatnya dia baik. Kalau nggak baik, saya serahkan kepada Allah. Sama saya nggak masalah, dan saya nggak ada rugi. Nah, nanti bagi yang ketinggalan, yang separuh jalan tadi masuk mendengarkan kaji ini, bisa dilihat di siaran ulangnya di channel YouTube ya, di channel Syekh Muda Mukhlisin Al-Khalidi. Syekh Muda Mukhlisin Al-Khalidi. Kalau bingung, nanti tinggal klik aja tuh di profil TikTok, ada gambar YouTube, tinggal klik, nanti itu diarahkan dah langsung masuk. Dan jangan lupa di subscribe, like, share. Ya, mudah-mudahan berkah ya. Kalau bisa gabung, ada langganan gabung. Kalau bisa, kalau rezekinya banyak, ya. Karena semua itu Bismillah ya. Abah masih memikirkan bagaimana mau menyiapkan masjid dan melunasi lahan untuk asrama santri, karena terus Abah berniat berhajat untuk membuat rehabilitas narkoba dan rumah tafis di sini. Alhamdulillah masjid udah disyukurin lah, cuma pintunya belum ada. Makanya dengan cara-cara inilah ya. Mudah-mudahan teman-teman semua rezekinya dilancarkan oleh Allah. Terima kasih yang sudah tap-tap layar. Terima kasih yang sudah ngasih gift. Mudah-mudahan berkah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Yang seret Allah lancarkan rezekinya. Allah ampuni dosa-dosa kita. Mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.